Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sanak budiman sadonyo. Kita basuh balik dalam budaya alam Minangkabau. Dan kita pastinya akan mangke topik-topik permasalahan seputar adat. Dan iko harus kita ulang-ulang kaji kotarwih untuk melestarikan dan tentunya untuk memajukan kebudayaan adat alam Minangkabau ko untuk bisa diterima di semua zaman. Apapun zamannya dan adat nak boleh tinggal. Dan nilai-nilai adat tu harus tetap kita lestarikan dan kita majukan tentunya. Dan sanak budiman sadonyo, di pertemuan sawalunyo kita sempat membahas ABS SBK atau adat bahasa isyarat syarat bahasa di kitabullah bersama narasumber kita yaitu Mak Dr. Yulizal Yunus. Dan kini pun kita masih membahas hal yang sama ABS SBK namun ko lebih dalam tentunya sanak dan masih dengan narasumber kita sama Mak Datuk Raja Bagindo, yaitu Mak Dr. Yulizal Yunus, MSI, dan kita mak mungkin patang ko yang awak bahas ABS SBK mungkin kok tibonya orang barandang mancilam mungkin di lawik satu baru. Lawik tak lah tujuh. Mungkin kini kok marangkak ke lawik kedua lah, lapis kedua lah. Nah, ring satu ring dua ya. Iya betul mak. Tapi untuk nyambungnya kok mak, biar nak hilang akak beko atau biar nyambung dengan nan patang. Wak karena di nan patang yang lalu masalah ABS SBK yang part satunya itu. Ada beberapa catatan yang Faru menarik Faru. Pertama, ada itu pada dasarnya ada ampe begitu ya mak ya. Tapi sebelum itu ABS SBK ko bukan hanya falsafah hidup Minangkabau. Tapi lebih daripada itu nyo adalah sumpah. Dan sumpah ko wajib dilaksanakan. Bakai cek Nyek Candong tidak salah. Kalau orang tidak mengerjakan yang wajib ko dan sumpah ko otomatis inyo berdosa secara adat dan inyo dibuang secara adat. Begitu ya mak ya. Segitu karehnya ketika ABS SBK indak hidup lagi di dalam kehidupan orang Minangkabau itu sendiri. Kemudian ada namanya adat nampe itu, adat nasabana adat nan teradat, adat nan diadatkan, kemudian adat istiadat. Yang dikhawatirkan tu adalah di poin kampe adat istiadat. Karena ko mode pembicaraan wak patang ko bahwa yang akan terancam menjadi jahiliyah modern adalah adat istiadat. Karena inyo akan berubah dan ditakutkan nilai yang harusnya indak berubah, ko tak berubah ko. Ketika nilai telah berubah tu otomatis hilang dari asli lah mak. Gitu kan. Otomatis ancak kini kok mulai japit dari sana malih mak. Mungkin bisa 4 agih mungkin apakah yang dimaksud dengan sumpah orang Minangkabau melalui ABS SBK. Kemudian mewanti-wanti wak adat istiadat jangan sampai geser nilainya. Walaupun perilaku kehidupan masyarakat akan berubah sesuai zamannya, namun yang nilai harus kita pertahankan. Nah gitu mak. Mungkin kami minta penerangan ataupun cerahan dari Mama terkait hal tadi itu dan kami minta.
Menggunakan paru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu sapo lah dulu pemirsa gitu enak. Pemirsa yang kita muliakan. Mungkin di situ ada unsur nenek mama, bulu kandung, nenek mama tentu nang gadang bahasa batua enak. Yang kemudian bulu kandung tentu umpun puruk pegangan kunci ya. Kalau di rumah gadangnya. Kemudian tentu ada ulama, ada jadi pandai gitu ya. Dan tungku tiga sejarah, tiga fungsionaris. Iya. Mudah-mudahan menjadi bagian kajian kita bersama. Tentang nan baru kemukakan tadi tentang adat istiadat dalam adat anampe. Sebenarnya adat nan diadatkan itu juga dikhawatirkan. Adat dan diadatkan juga dikhawatirkan. Karena itu bagian kalau di Minangkabau adat diadatkan itu semua regulasi itu kan. Regulasi yang disebut dengan hukum akal gitu ya. Hukum akal kalau menurut Indik Canduang itu dipegang oleh jadi pandai itu ya. Jadi pandai. Nah dari pengalaman selama itu ternyata adat yang diadatkan tuh datang aturan baik dari pusat maupun dari daerah seringnya adat kota gaduh saja. Kota gaduh gitu. Nah kalau nan adat istiadat tadi seperti yang keponakan Sawi tadi sering terinfeksi dengan jahiliyah modern gitu ya. Yang dimaksud jahiliyah itu kan lah bersepakat sebenarnya di tataran dulu ya dalam presentasi kita dulu bahwa jahiliyah itu tidak bodoh gitu ya. Ya. Cuma dalam banyak paham orang bodoh gitu ya. Jahiliyah itu adalah mungkin sebenarnya akhlak yang terbelakang. Ya ilmunya tinggi tapi ilmu itu tidak menjadi perilaku itu yang jahiliyah itu ya. Hanya orang ilmu tinggi tapi perilakunya susah gitu kan. Susah gitu. Dan itu penyebabnya ada. Kita lihat mungkin tidak perlu kita singkirkan sebenarnya. Kalau disingkirkan itu bisa juga diselewengkan gitu ya. Ada celah gitu. Ada celah gitu ya. Celah kau menjadi kajian nih kan. Nah, kita sabut itu adat pasandi sarak pasandi kitabullah gitu. Sekali lagi mungkin kita tekankan kepada terutama anak muda, generasi milenial, apalagi Gen Z gitu ya. Gen Z. Gen Z itu ya. Itu kita tekankan. Jangan disabut hijau disingkat ABSFK itu ya. Jangan disabut hijau. Pertama fungsinya disebut-sebut sebagai istilah gitu. Jangan disabut hijau istilah gitu. Atau disabut hijau sebagai istilah adagium katanya. Adagium. Kadang-kadang yang cadi pun menyebut itu. Itu balik ke asalnya bahwa adat pasandi sarak pasandi kitabullah itu awalnya kan sumpah. Iya. Sumpah yang kemudian kita jadikan filosofi gitu ya. Ya. Nah kita lihat di ABSBK itu kita dudukan pada tampilnya. Ini sebenarnya adalah undang adat Minangkabau. Itu posisinya undang adat Minangkabau. Tidak istilah, tidak ada gium gitu ya. Kalau istilah bisa aja berubah. Bisa dikaitkan itu aturan nggak? Aturan hukum gitu. Yang melandasi menjadi pedoman, menjadi dasar ketika itu perubahan dari kerajaan Minangkabau menjadi kesultanan Minangkabau. Itu sebenarnya sampai ke pengulu-pengulu di negari. Ya, itu sebenarnya. Dia undang-undang gitu ya. Nah, kalau di negara kan undang-undang dasar itu ya. Tapi sebelum merdeka kan itu sudah dibuat. Sampai balik 03 gitu kan. Awal abad ke-5 balik. Sebagai undang dia mempunyai pasal-pasal ya, mempunyai ayat-ayat gitu ya. Ada 5 balik pasal dan 90 ayat. 5 balik pasal 90 ayat. Ya, ABSSPK itu. Tadi tidak kita singkat ya, adat seni sarak sebagai undang adat Minangkabau. Di pasal 1 jaleh adat Minangkabau adalah adat basandi sarak basandi kitabullah.
Di pasal 2-nya adalah syarak mengatur adat memakai. Berarti tidak terpisah Antara adat dengan Islam itu. Iya. Ya. Dia integrasinya kuat gitu ya. Ketika kita menyebut adat, kita harus di substansinya agama. Sandinya gitu ya, sandinya. Bukan sendi, kalau sendi ini ya. Ya. Ya, tulang-tulang lah. Tulang-tulang, pertemuan tulang-tulang. Pertemuan Ya. tulang-tulang. Ya, kayak ibarat kata dia punya sandi gitu ya. Nah itu di pasal 2 itu merupakan strategi komitmen melaksanakan ABS SPK itu. Nah ketika adat istiadat tadi sering terinfeksi jahiliyah modern, ya modern itu sekarang gitu ya, sekarang dalam pengertian kekinian, ya. Karena mungkin tidak dikunci gitu ya, tidak dikunci di dalam pasal 5 di ABSPK itu pada ayat ketiga itu jelas nagari dan rakyat harus bapaci katali tigo sapilin. Aku mungkin yang singgon nyon lapeh, paci kan lapeh, pagantung ala putri dan pijak ala taban gitu ya. Berarti tigo sapilin tadi yang mulai kendor. Itu ya kendak dipaci, bukan kendor, ndak dipaci. Oh, ndak dipaci. Iya, lapeh gitu kan. Tali tigo sapilin itu diistilahkan di dalam adat kita itu adalah hukum. Nah, jadi ketika kita menyebut tali tigo sapilin itu hukum gitu ya, hukum dan aturan-aturan lainnya yang dibuat atau hasil musyawarah kalau dahulunya Nagari Barajo itu kesepakatan dari Rajo Tigoselo. Kalau di negari-negari di rantau-rantau dimungkinkan oleh penghulu-penghulu ya. Kalau di luar ya, Rajo-rajo mungkin di rantau. Nah itu ya. 3 tali sepilin, yang pertama tali sarak namanya. Tali sarak itu dipegang oleh ulama. Berarti ada kontrol agama di situ. Nah, jahiliyah ini kan ini yang sering berbanding ini kan. Nabi sendiri sebelum mengajarkan akidah dan beribadat kan akhlak dulu. Bu'istu li utammima makarimal akhlak. Nah, itu ulama kan. Nah, itu namanya tali sarak. Dalam petitinya disebutkan badasa ka anggo-tanggo bahukum karaso jo preso ba undang ka alu jo patui. Nah, badasa ka anggo-tanggo itu anggaran dasar anggaran rumah tangga orang Minang. ADRT. ADRT. Nah, itu yang dipedomani. Berarti dasar tadi itu adat basandi sarak, sarak basandi kitabullah. Jadi kitabullah itu betul yang menjadi anggaran dasar anggaran rumah tangga orang Minang. Acuan utamanya. Acuan utamanya. Karena itu singkat kata disebut murni saja akidah kita melaksanakan Islam itu dengan baik, murni, konsekuen gitu ya. Itu sudah berjalan dari Minangkabau. Tapi Mak, ya. ketika dalam perjalanan yang dari dulu tuh, kita ketahui dulu sempat terjadi antara parang, yaitu kaum muda sama kaum tua. Iya. Dan sampai kini pun masih berlanjut sabananya antara kaum tua dan kaum muda tuh yang tak pernah hilang. Iya. Tapi mungkin parangnya mungkin nak jale-jale model dulu ya doh yang dalam artian memang frontal ya Mak ya. Iya. Tapi secara pemikiran masih ada terjadi pergeseran-pergeseran itu yang mengecehan syarak jo adat selalu ada dipertentangkan loh Mak sebenarnya. Iya. Contoh dulu tuh kalau nak salah yang Syekh Muhammad Khatib Minangkabawi, Syekh Ahmad Khatib Minangkabawi yang imam Masjidil Haram, iya. sempat mengecehan maaf Mak tanah Minang tanah haram. Sempat ngecek banyak orang Minang banyak makan yang haram. Banyak makan yang haram. Seolah-olah ada pertentangan antara syarak dan adat. Dan bagi orang-orang yang berpandangan yang seperti itu, mengecek orang adat adalah orang yang tidak memedulikan syarak, membelakangi syarak. Sedangkan orang adat sendiri mengatakan kami tidak akan melaksanakan sesuatu kecuali syarak yang mengecehan. Iya. Nah,
Itu sebenarnya perbincangan itu dalam artian kajian-kajian itu masih terjadi sampai gini, Mak. Sampai nggak salah Faru pada akhir-akhir kok akan dibentuk adanya daerah Minangkabau kalau nggak salah. Pergantian Provinsi Sumatera Barat menjadi daerah istimewa Minangkabau. DIM, ya. DIM. Daerah istimewa Minangkabau. Kalau Faru nggak salah. Iya. Dalam artian ingin mengangkat sisi Minangkabau dalam artian nggak tahulah apakah adat tadi itu yang dimajukan, apakah syarat yang gitu. Cara kita menyikapi sampai yang untuk generasi kini kok, Mak, milenial bahkan Z menyikapi hal itu, Mbak, atau Mak? Iya. Saya kira kita harus memahami sebetulnya posisi adat dan syarak itu Islam ya. Tadi terakhir kita katakan kuat saja murni kita melaksanakan akidah Islam itu dengan baik, itu sudah jalan ada Minangkabau. Apa artinya? Sebenarnya itu kalau kita didalami adat, didalami Islam itu tidak ada pertentangan. Sampai hari ini tidak ada melihat ada pertentangan. Yang bertentangan itu berapa kali memberi catatan adalah perangai, perilaku. Itu yang berubah. Nilai adat, nilai Islam itu tidak berubah. Dia tetap. Hanya saja berubah perilaku kita menganut nilai ini. Nah, tali sara ini tidak kuat kita pegang. Lepas gitu ya, lepas. Itu yang jadi persoalan. Di Minangkabau, buku Inyek Candong itu dalam pedoman hidup Minangkabau itu jale-jale. Siapa nan melanggar hukum sara dihukum kafir gitu kan. Jale. Jadi kalau itu di Islam ada kafir. Ya. Di adat juga ada kafir. Apa contohnya? Orang ketika galeh kopanua tiok diisinya muntah yo. Itu kafir tuh. Kafir kan cover, tutup. Ya. Ya, tertutup semua. Nah, kok cadiaknya kecilnya? Cadi enggak bisa diturian. Kok bodohnya enggak bisa diajar. Kok ditunjukkan atau muntah terus. Ada terus aja kan. Sama ketika Nabi Ibrahim dulu berdebat orang kafir kan. Hanya kalau Tuhanku bisa menghidupkan matikan. Kata-kata orang kafir, saya bisa juga menghidupkan dan mematikan. Saya bunuh aja kali kan. Tapi coba innallaha ya'ti bisamsi minal masrik. Tuhan saya bisa menerbitkan matahari dari timur barat. Tapi coba fa'ti biha minal maghrib. Tapi coba terbitkan matahari dari barat kalau Imam Kosa. Fabuhital ladzi kafir. Lalu diam orang kafir. Itu orang kafir. Jadi orang kafir Minang ini adalah adat lah. ATTB gitu. ATTB orang itu. Antene lah tinggi. Tapi tiang buku. Antene tinggi. Kalau kepada debat kan dewa angin lo tadah pada galeh. Iya. Angin tungku pada api. Jadi harus kuat. Di Minangkabau melihat Nandi Paci tadi itu ada 3 hukum di Minangkabau itu yang berlaku. 2 tidak dibuat dah. Yang cie yang dibuat. Hukum syarak itu tidak dibuat dah. Ya. Hukum syarak itu yang itu kita pakai hukum Islam. Sama dengan analisis ini apa tadi? Cendung. Amak Khatib tadi itu kan. Iya. Ambo nak kabari Minangkabau dah. Iya. Ya. Karena orang Minangkabau ini memakan harta pusaka haramnya kan. Iya. Ya. Tak boleh dibagi-bagi. Kamang gadai-gadai anak pulang-pulang gitu kan. Itu dimungkinkan ya. Ilmu ini kan berkembang. Ada juga kaulul kadim, kaulul jadid. Ada kata dahulu, ada kata kemudian. Ketika itu mungkin belum didalami betul adat ini oleh Syekh Ahmad Khatib. Beliau telah mengambil sebuah kesimpulan. Setelah itu beliau kan mendalami luar biasa. Ketika terjadi tadi kebanyakan menyebut perang ulama tua ulama muda. Sebetulnya tidak. Itu ikhtilaf, berbeda pendapat. Bukan perperangan ya. Bukan perang. Tapi berbeda pendapat. Berbeda pendapat. Beda pendapat dalam Islam itu kan diperbolehkan. Biasa. Di Minangkabau tidak haram kan? Ya. Basilang kayu dalam tungku. Di sini api kayu. Jadi konflik itu bagi orang Minangkabau adalah energi.
untuk mencerdaskan kita gitu kan. Itu sebetulnya. Jadi Islam menyebut al-ikhtilaf rahmah. Berbeda pendapat itu kasih sayang. Ketika kita berdebat, ibarat menarik rambut dalam tepung. Dan rambut indak putih, tapung indak terserak. Seperti itu kewaspadaan. Yang kedua, 3 tadi saya pilih, dan harus pasti tadi itu, bahukum karaso jo preso. Itu hukum. Itu hukum adat itu yo dibuat. Ya. Itu yang dibuat oleh orang Minangkabau. Nah, kalau tiba di Hato Pusako tadi, Hato Pusako ndak waris. Beda sebenarnya. Beda. Harta waris pencarian ayah dan ibu kita. Pencarian dua orang yang berkeluarga. Ya. Harta Pusako Tinggi tadi turunan. Dari nenek turun ke mama. Dari mama turun ke cucu keponakan. Ndak anak dah. Jangan hati-hati ya. Walau ada kegadangan mama kau dia giri kaumnya. Tapi di Minangkabau itu tidak dibawa ke kaum dah. Anak dipangku keponakan dibimbing juga itu dibimbing keponakan. Tidak dibawa ke bini awak. Jangan tu anak bini dah. Anak tu anak bini. Kenakan. Keponakan gunanya. Kadang akan pulang membiayai anak keponakan. Itu kegunaannya sebetulnya. Anak dipangku keponakan dibimbing. Nah raso. Karena itu mama itu dulu pulang ke kampung hari-hari Jumat, nyoba tanya rasonya, ya, mana kan, leh ada coba barele. Lai mak untuk 3 bulan kau lai. Kalau ndak ada bare besok kecing ke mintua ya. Oh kawini mama. Kawini mama, nak mama tak, mama nak saku dah. Kalau nani mama gitu. Kalau kini, coba kapan akan datang ke mintua. Lain nak ngambok mintua kau tu kan. Nah, itu persoalan. Ini dulu tuh mintuo ko yang magih keponakan. Sebagai awak generasi milenial, dan terutama mungkin generasi Z yang akan menarikan estafet adik dan Minangkabau Mak. Mana yang harus kita pahami dulu, Mak? Apakah kita harus memahami syarak terlebih dahulu baru kemudian ke adat? Atau adat dulu baru ke syarak? Kedua-duanya. Caranya, Mak? Ya, caranya. Ketika kita di surau atau ditampik kita mengaji kini, cuma tampik mengaji kini di TPA, apakah roh surau kau masih ada benda? Nah tuh. Atau di tahfiz yang kini kau berkembang seperti jamur kan, itu bagus sebetulnya bagus. Tapi lebih bagus lagi ketika tahfiz itu dari roh surau. Bukan dijadikan surau, tapi dikasih roh surau. Apa roh surau? Belajar agama, belajar adat, belajar silat. Sehingga bisa dioperasionalkan hafalan-hafalan itu di tengah-tengah kehidupannya. Kalau hanya sekedar hafalan tak mengerti sama sekali, itu lain persoalan. Itu yang makanya yang harus kita amanatkan kepada anak cucu keponakan kita. Kau angik kau, Mak? Ya. Mulai angik kau. Tapi waktu dulu, Mak. Waktu dulu pembicaraan kau terkait peran generasi Z dalam melestarikan ataupun memajukan Minangkabau kau, Mak. Dan kita akan bahas setelah pesan-pesan berikut dan Nusana Budiman Saronyo. Tetap bersama kami dalam Budaya Alam Minangkabau. Syahdu ya mak ya. Iya. Lalamu rangsang lah kita untuk syahdu. Iya, lalamu lu mungkin talingu aku sama-sama nak mananga bunyi saluang. Iya.
Wak tapi dia lupa. Ada dacen yang lawak sama wak dari awal tadi mak. Tadi wak dibuka sama dacen jo saluangnya. Ragamnya ragam singgalang dacennya. Nah pertama tadi bukanya. Pembukaan singgalang. Iya. Dan kedua kok gak rendang dacen. Aku gak Gak terang. Iya, iya. lagi lo ke pasaman lah. Oh, tadi tuh rendang saluang pasaman. Ini kan ada dasar-dasar. Iya iya Jadi iya. ada nagari cik punya khas. Iya. Kalau Solo identik dengan lagu goyang, Pasaman lagu dangdut goyang. Nah, Iya. Iya. Kalau daerah meninjau tuh klasik loh, banyak daerah meninjau Bukit Tinggi. Kalau pesisir apa lah ya. Pesisir apa loh. Ya karena kau dalam artian kau bagian dari khazanah budaya wak kau mak. Iya. Yang akabah harus wak kenal juga. Iya. Karena jangan beko hilang saya dacen ya. Iya. Beko dacen saya yang tahu beko baru beko sama kata saya nak tahu dah. Iya. Dacen beko hilang beko nak ada orang main saluang beko lah. Iya. Kan itu Seninya dacen. ada Seni historinya dan permainan itu kan juga diatur dalam ABSBK itu. Nah betul. Nah dacen. Tadi itu kan saluang dari Pasaman. di Pasaman. Ya. Kiranya satu negari banyak ragam. Ada ragam. Ada ragam masing-masing. Itu yang baru kita boleh tuh mak. Iya, iya. Nah yang kita ketahui kan saluang tuh bunyinya kalau lah bunyi mode itu saluang mah. Iya. Iya. Ragam itu kan berakar dari akar budayanya gitu. Iya. Nah, makasih banyak Dacen. Tadilah saluang. Jangan pandai-pandai mainan kami saluang Dacen. Insyaallah diriangan tadi. Oke, Mak. Tadi balik ke topik, Mak. Masalah ada syarat-syarat pasal kitabullah tadi. Iya. Kita tadi membicarakan Pada pasal 5 tadi ya, paci kepada acuan. Iya, acuan. Arah tadi lah dapet cie, berarti dalam artian acuan di orang Minangkabau tu kalau inyo ingin menjalankan syarat, otomatis adat lah lebih dahulu menjalankan syarat itu. Iya. Kalau nyo lah beradat otomatis syarat terjalankan dengan dalam adatnya itu. Kan itu nak mak. Iya. Oke. Awak kini kau kan lah jauh kau mak. Letaklah mungkin awak hilang arah. Nak tahu awak kamar apa itu. Jadat mungkin awak kurang tahu, je syarat pun model itu. Apa langkah awak sebagai generasi penerus yang dilakukan untuk saat kini kau mak? Iya. Mamak Turien di kata itu, kalau lah jauh lah kehilangan arah, ya kecek PTT gitu. Kalau sasek di ujung jalan, balik pangkal jalan. Iko masalahnya babalik ke pangkal jalan. Iya. Jalan untuk babalik nak tahu lemak hilang arah. Iya. Itu. Iya. Kalam. Kalau masih suri nak kira ya. Kalau masih suri payah lo. GGR nak do. Iya. Coba dia lihat orang pengalih. Kini nak orang pengalih nama dia awak sendiri mali. Iya. Jadi persoalan itu tadi ya. Kan muncul keragaman tadi. Tadi kita bicarakan hukum adat tadi kan. Iya. Raso di preso. Raso di dado. Pareso di kepala. Raso kok diwarnai, raso kok turun. Itu mengatur. Kalau tiba di hak kok harus diagian hak asal usul namanya. Ya. Hak mengatur, hak kelembagaan, hak kebendaan. Itu harus ditampaikan padanya gitu kan. Hak mengatur itu ya semua aturan-aturan termasuk mengatur pusako tadi. Wage gala. Mano gala nan sako, mano nan sang sako. Sampai ke situ. Ya. Ditampaikan pada tampeknya. Kalau tidak melanggar. Melanggar hukum adat. Melanggar hukum adat ini, wah ini resikonya berat sekali. Adat Minangkabau itu sebenarnya mengukuhkan tatanan adat itu. Minangkabau dicirikan sebetulnya kan ibu. Tali rahim. Ya, itu dikukuhkan sebenarnya. Nah, kalau ketika dia mengatur tali rahim, suku wujudnya terlihat dalam ranji. Nah, sebut tadi perangai-perangai itu ya, perangai. Ada ndak orang di dalam kaum nan bacaka sampai bakarek rotan? Ada ndak kakak bakarek rotan. Bakarek rotan salah gitu. Nama para wimpus aku gitu kan. Tidak bisa di Minangkabau doh, di aturan adat itu tidak bisa doh, gitu. Tapi fenomena yang terjadi kini itu banyak terjadi hal seperti itu, Mak. Kata dia, kata orang tidak. Bakarek rotan yang bisa dikarek, tapi nanti rahim tidak bisa dikarek. Ambo putuen jurusan ambo bakarek rotan awak. Tiba, mana bisa karek rotan nan Yulizal Yunus itu suku itu kampai gitu kan? Tuh induknya tuh neneknya tidak bisa. Jadi di Minangkabau soal suku, soal tali rahim, soal induk itu tidak perlu diumumkan, orang tahu. Itu yang mengikat awak jadi. Itu yang mengikat, karena itu suku tidak bisa dialih,
malu nggak bisa reagian gitu kan. Oke, masalah Ya. kalau yang pusako sampai bakar rotan tadi, Mak. Ya, Dacen, mungkin baru-baru kok Dacen pernah ataupun sempat mendengar ataupun Ya. membaca kabar berita ya, banyak terjadi hal-hal yang orang sampai bakar rotan. Nggak peduli sama sanak saudara bahkan saudara lain. ya, Dek masalah nancik tadi kok, Mak. ya. Iko yang sebenarnya dari mawak benahi dulu, Mak. Apakah pemahaman masalah harta pusako tadi itu Iya, atau sebagai pemilik diri yang mengaku sebagai orang Minang? iya. Makanya kan mama harus roh surau tadi harus pahami. Belajar agama iya, belajar adat iya. Harus dalam keduanya. Kalau enggak dalam separuh-separuh susah untuk ngomong gitu kan. Dan saya mantu-antuan antara hukum waris sama hukum sako. Iya, Padahal bisa dibantu padahal enggak berantukan kan. padahalnya beda. Iya, hukum agama, hukum kewarisan tadi enggak dibuat orang Minang dah. Hukum Islam itu yang dipakai. Orang Yang adat dibuat, hukum adat itunya yang dibuat orang Minang. Hukum akal yang tadi itu regulasi dan diadatkan tadi itu juga tidak dibuat orang Minang, dipakai seluruh regulasi Minangkabau Indonesia ini. Itu hukum akal namanya. Itu yang dipegang oleh Cadik Pandai. Bak undang Karaso, Jo Pareso. Alu aja patui. Enggak patui dia alu ada gitu kan. Nah, itu. Nah, jadi dalam tatanan itu diatur tali rahim tadi itu namanya mencirikan istimewa Minangkabau itu. Tali rahim tidak boleh diputui. Nah, kini kan banyak kasus-kasus itu. Dan mama aku, enam pusako tinggi itu kan dipegang oleh Mandeh kok. Ya. Mandeh pegang. Ya. Diawasi oleh Datuk Pengulu jo mama. Itu di matonya mama waris di situ. Mama kepala waris. Kepala waris. Itu. Ya. Nah, kini ada sepihak di KCN, mama aku mau masuk untuk menjual. Nah, induk mangadil apa? Panggil urusan anak kau, dan kepala waris kau, rapean. Kalau Datuk Pengulu ndak bajalan lain nang luri, indak bakato ini mana? Mandeh bisa ngecek kenya. Datuk kami lihat di kaum Datuk ndak lain bajalan di nang luri leh. Indak bakato di nang mana leh. Kuah. Perbuatan. Kini gala Datuk Saya dicabui, diturunkan bersama-sama. masuk ang kalung bunian dan berhak mencabut itu Mandeh Sako itu. Mandeh yang tertua di dalam kaum yang punya pengetahuan, punya pengalaman dan disegani Oke. di dalam kerapatan. Jale kan? Kini kalau itu tidak jale, nan padusi tidak jale, nan laki nan mama tidak jale, nan kapanakan pun tak jale, sampai bakarek-karek lah ranji kau. Ay, kau kapanakan seorang kau buang salah kau. Putih ranji. Kau diingatkan oleh syarat mengatakan yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala. Jangan diputui. Kalau diputui apa yang patut disambung tali rahim itu, Allah akan tidak menyambung hubungan dengannya. Siapa nama nyambung hubungan, Allah akan terus menyambung dengannya. Oke. Kalau tidak disambung hubungan, ujungnya apa tuh? Di Minangkabau, hubungan tidak tersambung, polusi habis. Bangsa habis. Pusako pindah ke orang lain. Inyo punah. Situ siapa nama langgar hukum adat, punah. Ke bawah tidak baurek. Putih hubungan dengan Tuhan. Yang kudun alladzina yang kuduna ahdallahu min ba'di misakihi. Jangan cuba-cuba melanggar janji, itu janji kita. Putih hubungan dengan Tuhan, tak papusuk kata. Punah, tak baurek ke bawah. Tunggulah. Yufsiduna fil ar. Tanah dididik kumbang. Hancurlah. Ulaika humul khasirun. Hancurlah Minangkabau. Sini letaknya. Jadi harus sekaligus. Tidak bisa, saya belajar sara aja lah. Tidak bisa, Minangkabaunya satu. Itu nanti jadi kasus-kasus. Itu sabui lah. Pesantren Ramadan itu kan bagus. Iya. Bagus. Tapi pada tataran konsep bagi orang Minang, itu dipertanyakan. Mana yang bertanyakan? Itu ini judul agama diajarkan oleh guru agama. Ini judul adat diajarkan oleh pemuka adat. Seakan-akan Itu orang dipisah agama nama juga itu. adat. Iya, dipisah nama itu kan? Iya. Terintegrasi. Ketika kita bicara agama, bicara adat. Iya. Bicara adat, bicara Bicara agama. agama. Terintegrasinya kuat gitu ya. Itu yang dipersoalan gitu.
Nah, karena itu mungkin kita rekomendasikan kepada kota supaya strategi pesantren Ramadan itu dirumus ulang gitu. Agar Pesan dalam kita. artian Iya. penanaman agama sekaligus berintegrasi dengan jangan dipisah. Kalau kamu cari juru tuh yang blur gitu kan. ya. Tidak memisahkan antara adat dan sara. Seperti itu. Mak, Ya. Acon ini tadi orang Minang lah nampak deh Pak. Ya. Otomatis orang Minang kok punya ciri atau buat identitas yang harus dipecik sebagai orang Minang dan sabana Minang. Iya. Acon tadi ABS SBK ada bahasa di syarat bahasa di kitabullah. Ya, itu undang kita tadi. Undangnya. Itu kita sedang bicarakan di pasal 5 ini kan. Orang Minang Ya. nan dalam nan modema yang diinginkan oleh ABS SBK itu. Iya. Tapi tadi di pasal 5 ABSBK itu kan jelas sebagai undang adat Minangkabau. Di pasal 5 jaleh nagari dan orang Minangkabau bapaci kepada tali tigo sapilin. Itu nama mengaturnya gitu kan. Ya kini kan Ya, kadipaci ya. itu kan nak jaleh dah Mak. Blur gitu loh. Itu ada persoalan gitu kan. Ya, itu persoalan. Ya. Blur gitu. Yang Ya. tali kadipaci itu nak jaleh dah. Iya. Nah, makanya surau tadi itu harus dikental. Baik di rumah maupun dimanapun kita tempat mengaji, roh itu yang harus diberi. Belajar agama iya, belajar adat iya. Untuk membela keduanya, itulah bagi orang Minang Silat itu kan. Membela keduanya. Tidak separuh-separuh. Sama anak muda ketika bertanya misalnya, kan bertentangan adat dengan Islam tuh Mak katanya. Apa tuh? Di Islam dibolehkan kawin sasuku. Ya. Di adat tidak dibolehkan. Nah, kalau pertanyaan itu ndak batuan, ndak betul lah pertanyaan gitu kan. Coba cari ndak dibolehkan itu di Minangkabau. Ndak lo ada jale-jale dia ndak dibolehkan kawin suku, ndak boleh, ndak disukai gitu ya. Kenapa tidak disukai? Karena tali kawin sasuku itu merusak tali rahim. Tali rahim itu kan induk. Induk itu kan suku. Suku itu keranji gitu. Ya dia awak sesuku sebenarnya seranji itu jaraknya lah jauh gitu kan. Rumah Kita gadang tahu lah. lah ya. Rumah Tahu lah. gadang. Mengapa kawinnya kemana kan? Sebanyak aku kalau laki-laki sebanyak aku nanggadi di dunia aku. Orang Cina ada, orang Carancak. Orang Inggris ada, orang Amerika ada. Nggak sanawak. Nggak sanawak. Bantu nak dosa orang makan yang di dunia gitu. Iya. Umar bin Khattab kan jali aja kalau Islam, jali dia. Kalau menikah jauh-jauh lah dari kaum kalian. Nah, di agama diperingatkan. Itu tadi itu. Ya. Wasilul arham. Sambunglah tali rahim itu. Jangan Perluas. diputih gitu kan. Kan perluas disuruh perluas. Perluas iya. Kau jauh-jauh. Perluas kan? Itu amanatnya sebetulnya. Oke. Jadi gara-gara pusaku, ranji dipaca, awak sakuburan juga. Bawa sakubu sapandam pakuburan datuk 20 kan lama rusak adat semua itu. Adat. Jadi sebenarnya ABSSBK bukanlah sesuatu yang harus dipertentangkan sama nama. Iya. Kau dalam menjalankan adat dengan agama, kadang kan ada nasa iriang tuh Mak. Iya. Apa langkah wak? Aba ajar wak menjalankan ketika suatu hal kok ada adatnya, ada agamanya sampai bertentangan. Iya. Cara wak leh. Iya. Tapi tahan Mak. Iya. Watan. Dan Nusana Udi Masadonyo dan kama-kama tetap bersama kami dalam budaya alam Minangkabau dan kami akan balik setelah pasan-pasan bariku ikau.
Terima kasih Nusana masih bersama kami dalam Budaya Minangkabau dan kita kini membahas adat bahasa ni syarat-syarat bahasa ni Kitabullah part 2. Ke part 2 ke Mak. Makasih dah Chan. Nak panik-panik dah Chan main dengan kita dah Mak. Pasal saluang jadi bertambah semangat you kita membahas adat ke Mak. Mak tadi terakhir Faru bertanya bagaimana caranya kita menjalankan suatu hal ataulah suatu perkara yang dalamnya tu ada adat dan ada syarat sebenarnya. Tapi dalam realita kehidupannya ada mungkin beberapa oknum lah yang mempertentangkan itu. Bahkan bisa mengicen sampai ujung-ujungnya daripada merusak agama bilang nak badai. Sampai segitunya. Contoh orang membilang hari. Kemudian mungkin dalam alek-alek bayat dan kemudian alek-alek buruk, maksudnya alek kemalangan di Minangkabau. Itu bahasa mananya itu, Mak? Sebetulnya mempertentangkan itu kata kunci satu aja tuh. Mungkin keterbatasan dalam pemahaman dan paham agama, jadi pengetahuan agama dan aliran-aliran mazhab kok ndak kue, mungkin juga ndak kuat dalam memahami adat itu. Sehingga dalam mata falan secara verbal seperti bertentangan. Sesungguhnya dia tidak bertentangan. Nah, contoh ketika perbuatan. Nah, kita menjalankan Islam aja baik-baik. Kalau memang baik Islam sudah jalan adat. Sudah jadi adat. Tapi ya sudah jalan adat. Tapi kan difatwakan di Minangkabau bahwa syarak nan lazim adat nan kawi. Kalau syarak kau dijalankan hukum-hukumnya, dilazimkan dipakai hukum yang telah ada itu untuk adat tadi, hukum kewarisan tadi itu dalam waris, ya, dan dikatakan di syarak dipakai di adat, ini akan kuat. Nah, contoh saja, hukum syarak mengatakan bahwa aurat laki-laki hingga lutut dan pusat. Kalau itu kan bertelanjang itu. Saya beli kain sarung seharga 30 juta, saya pakai itu ke masjid. Dikatakan oleh orang, kok ke sarung? Ini mahal ini, dengan baju kamu itu bisa beli dengan ini nih. Yang penting untuk aurat. Iya, tapi kata orang, pasti apa? Pasti apa? Nah, baru kan aja. Sah ke sembahyangnya? Sah. Tapi secara adat itu tidak kena nilai. Itu contoh. Jadi agama itu bertelanjang, hukum adat itu bertelanjang, hukum adat kau masih sampiang, dilakein sampiang kau sehingga sopan je santun betul tak. Jadi kalau nan lazim pada syarak, kawi pada adat. Kalau lah jalan Islam tu kue adat. Jadi ini harus berjalan seiring gitu. Nah, mempertentangkan sebetulnya kan Minangkabau kan punya dialektika. Dialektika itu dalam kesamaan tuh ada pertentangan gitu. Itu yang kan kadang-kadang kan masuk akal, masuk logika. Duduk surang bersampi-sampi, duduk bersama berlapang-lapangan kan masuk logika. Itu filsafat dialektika. Artinya kalau kusik itu surang, jadi bawa dipikir surang. Bawa ke kawan, curhat. Nah, kan itu sebetulnya lapang dunia ini kembali. Nah, dalam alik beralik tadi juga begitu. Nah, alik beralik cuma dekatnya langkah kawin, berapa hebatnya adat dan Islam. Dalam apapun alik baik, alik buruk, itu luar biasa. Dimensi syarak dengan adatnya. Ketika kamanaku ari, mencari kutiko hari nan baik, kutiko nan elok. Itu dalam meminang tadi itu. Itu menambah lain tadi itu. Negara iko laki-laki sepakat polusi nama laki-laki. Di negara iko kok sepakat laki-laki ke polusi. Itu kesepakatan. Itu syarak mengatakan wasyawirhum fil amri, dipakai oleh adat sering nagari gitu kan. Musyawarah, makanya mufakat itu kata bertuah, itu yang adat. Jadi hari nan baik ketika elok itu dicari hari nan elok, rasanya wak lapang kesadonya. Ketika nan baik itu aku menyangkut perempuan. Sedang menyo perempuan anak gadia wago aja dikawin dengan pulau. Ini nak suci dah. Ini suci dah. Itu ketika elok. Apa tahu hebatnya itu kan. Nah, jadi itu hukum adat. Jadi di Minangkabau simpulnya adalah dipakai 3 hukum. Hukum syarak, siapa melanggar kapi. Hukum adat. Ya, hukum adat punah. Hukum akal tadi alu aja pasti dipegang oleh jadi pandai.
itu dihukumkan gila. Nah, coba. Berarti Ya, kapia punah punah gilo. gilo. Oke, Dacan. Itu simpul gitu kan. Ya. Oke. Dacan tadi lah bisa-bisa kak baru mak. Iya. Dacan kau ada ya kak di Tanyuan. Iya, Nah, kalau mak datua. Ya itulah Dacan silakan buat tanya Dacan. Unek-unek Dacan. Jadi lah mereka terima kasih Iya, kepada Jan. Peru lah bagi wakat untuk ambo. Iya, Jan. Nampaknya ndak musik sudah kali ini bisa luak bertanya. Iya. Jadi menurut gini ko nampaknya ada ko menantakan di hati takilan di mato tayang-ayang di udara terperopong di lautan sepanjang mana ingin nak mengatangahkan meminta lilan kalai. Iyo, tado ado kan. Bakanda lilan kadape. Iya. Iko menurut yang tangyangian di hatimu selama ko yang setahu sumpah satimu Buki Marapalam itu adalah Iya. sumpahnya orang Minang. Iya. Itu ada basan di sarak basan di kitabullah. Iya. Itu yang artinya benar orang Minang tuh pasti memeluk agama Islam. Pasti. Ya. Tapi di siko nampaknya ada kekurangannya nampaknya dari mungkin yang kurang arif. Ada namudo-mudo mengatakan kenapa harusnya ada basan di sarak? Sarak itu artinya kan syar'i, artinya agama. Iya. Kalau berarti kan orang Minang kok banyak agamanya gitu. Kenapa ndak ada bahasan di Al-Quran aja? Iya. Atau dikatakan ada bahasan di Islam? Iya. Nah, jadi di situ timbul pertanyaan. Setelah pernah pula ambo bertanya ke Angku Datuk Papatihan Sabatang, beliau mengatakan berarti orang Minang ko pasti beragama Islam. Tapi yang jadi pertanyaan kini kan lah 20 orang Minang kok kini nan lah ndak memeluk agama Islam. Oke. Di situ timbul pertanyaan bahwa apakah sanksinya orang Minang yang ndak memeluk agama Islam lain Oke, jelas itu mak. di dalam adai. Oke, kasihnya Dacan. Kalau secara seluruhnya gampang aja jawab aja kan. Iya. Itu orang yang katonya orang Minangkabau, indahnya agama Islam. Tinggal aja di wilayah Minang kok. Nyo menumpang lalu, menumpang makan, menumpang mandi itu kan. Ndak orang Minangnya dah. Nyo ndak perlu diperhatian dah, dibuang sepanjang ada ndak perlu tuh dah. Nyo otomatis gugur identitasnya sebagai orang Minang. Gugur gitu. Otomatis gitu. Otomatis. Sama rasanya kalau kita benar-benar secara murni dan konsekuen menjalankan Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, orang-orang yang tak bertuhan gugur identitasnya sebagai warga Indonesia. Ya. Itu sebenarnya kan. Jadi adekku sebenarnya ndak hanya mengatur dari keturunan awak. Tapi kekerabatan secara keseluruhan. Kerabat itu ada dua. Ada kerabat dalam pengertian luas, ada kerabat dalam tali darah tadi itu. Iya. Tali darah 4 kerabat. 4 kerabat itu sapi balang keturunan Hindu. Iya. Kemudian pemekar keturunan ibu kan namanya Kapak Dadai. Pindah ke negara sebelah Nyolalawe kan. Kemudian ada kuduang karatan dan mama awak nama kambang di luar. Nah, mekar lo nya kawakan negara sebelah namanya timbang pacahan. Contohnya kan ada sadonya tuh. Iya. Mak, Ya. kau tadi berarti lah tajawet Dacan ya. Iya. Berarti nyo gugur secara adai Iya. dan ndak dibuang secara Identitasnya gugur. gugur, Iya. dibuang sepanjang adai. Iya. Walaupun ndak Nyo dibuang dengan kan? sendiri terbuang tuh. Terbuang, Iya, lah terbuang terbuang sendiri tuh. walaupun Iya. ndak dibuang mana tapi Iya nyo orang secara nak otomatis. menjalik nyo lah gitu kan. Oke. Ya. Mak, Ya. kau pasan nih kau mak kami minta Ya. sebagai generasi mama kakak manakan. Iya. Nah, pasan singke tapi kau kanai untuk Iya. kemanakan mak. Iya. Dengan fenomena kemanakan yang kini-kini kau mak. Iya. Generasi kini terhadap ABS SBK ada syarat-syarat macam kitabullah. Iya. Dan pertama ABSBK jangan dikecenjo istilah, jangan dikecenjo adagium. Nyo undang-undang na mengatur awak. Undang-undang ko jo sumpah untuk dilaksanakan. Sumpah tadi kata dak pucuk kawan dak baure di tengah dari kumbang dimakan biso kewi tadi kan. Di akhirat nanti dimakan putu kalamullah. Oke. Jadi jaleh gitu kan. Jaleh. Jadi namudo berajalah adat beraja agama baik-baik. Oke. Kalau nama tentang itu biasanya bukanlah nilai adat, Tapi bukan nilai sara, tapi adalah perangai awak. Oke, terima kasih banyak Mak Datuk Rajo Bagindo, Mak Dr. Yulizal Yunus, Iya. MSc yang lah magiah penerangan kawak ko terkait ABS-SBK. Ko lah tagih dewa Edacenya bahwa ABS-SBK ko undang-undang. Iya.
Oke, dan makasih banyak Nusana Sadonyo Allah menyaksikan budaya Minangkabau, dan akhir kata Ambo Muhammad Irhas Fakhruddin mewakili seluruh kru tugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.